A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir bil kitabi absarana washrah bihi sudurana wasta'mir bihi abdanana wa atliq bihi lisanana wa qawbihi jinana wa asihana bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Babun man amara khadimahu bisadaqati. Bermula ini itu bab siman yang memerintahkan ia akan pembantunya dengan bersedekah. Orang yang memerintahkan ia akan pembantunya dengan bersedekah. Yang dudul. Di hadis 180. Hadis 180. An Aisyah, diambilkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, semoga meridha oleh Allah untuknya Aisyah. Qalas, berkata ianya Aisyah, qala Rasulullah, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqatil mar'ah, apabila memberi nafkah, apabila menginfak, bersedekah oleh perempuan, min ta'ami baitiha, daripada makanan rumahnya si perempuan, ghaira mufsidatin, yang tiada merusakkan, kana laha, niscaya adalah baginya perempuan, ajruha, itu pahalanya bersedekah, itu pahalanya perempuan, bima amfakat, dengan barang yang bersedekah ianya perempuan, walidaujiha, dan bagi suaminya si perempuan, ajruhu, itu pahalanya bersedekah, bima kasaba, dengan barang yang telah mengusaha ianya si suami, berusaha ianya suami, walil khazan, dan bagi penjaga ataupun pembantu, mislu zalika, itu perumpamaan demikian, itu seumpama demikian, la yanqusu ba'duhum ajra ba'din syai'an, yang tidak mengurangilah oleh sebahagian mereka itu akan pahala sebahagian, syai'an, akan sesuatu, syai'an, akan sesuatu. Jadi bab tentang seorang memerintahkan kepada pembantunya untuk bersedekah. Hadis 180 diriwayatkan yang diambil daripada Aisyah. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bahwasanya, apabila seorang perempuan dia itu memberi sedekah daripada makanan di rumah suaminya, dalam artian seorang istri dia itu bersedekah makanan yang diambilkan daripada rumah suami, yang mana bersedekah si istri ini tanpa merusakkan, dalam artian makanan yang ada di rumahnya dia memberikan kepada orang lain dengan jalan bersedekah. Maka bagi si perempuan ataupun bagi istri tersebut mendapatkan pahala dengan apa yang dia sedekahkan, itulah makanan. Sedangkan bagi suaminya juga mendapatkan pahala dengan sebab dia telah bekerja sehingga ada makanan tersebut di rumahnya. Dan juga bagi pembantu, orang yang menjaga hartanya juga mendapatkan pahala. Juga mendapatkan pahala. Yang mana pahala tersebut di antara ketiga orang ini, istri yang bersedekah dengan harta suami daripada makanan yang ada di rumah, suami yang berusaha ataupun bekerja sehingga adanya makanan di rumah,
pembantu yang menjaga hartanya, yang kesemuanya itu mendapatkan pahala dan tidak mengurangi sedikit pun. Intinya sama pahalanya. Si isteri yang melakukan mendapatkan pahala, si suami yang bekerja juga mendapatkan pahala, sedangkan si pembantu yang menjaga juga mendapatkan pahala. Makanya semuanya itu mendapatkan pahala. Kalau syarah, abahallahu lil mar'ah, membolehkan oleh Allah lil mar'ah bagi para isteri, antamfiqa akan bahawa bersedekah ia ala iyali zawjiha, di atas keluarga suaminya isteri, wa adyafihi, dan di atas tamu-tamunya suami, wa ghairihim, dan selain mereka itu, min ta'ami zawjiha, daripada makanan suaminya si isteri, ala wajil islah, di atas jalan islah, berbuat baik, lal fasad, tidak jalan merusakkan, wal israf, dan melampaui batas. Jadi Allah Ta'ala membolehkan terhadap para isteri untuk bersedekah kepada keluarga suami. Makanya ketika sudah ada satu ikatan pernikahan, maka orang tua suami, orang tua isteri, orang tua isteri, orang tua suami, keluarga isteri, keluarga suami, keluarga suami, keluarga isteri. Tidak ada bedanya. Makanya seorang isteri, ketika dia itu bersedekah kepada keluarga suami, maka dibolehkan. Sudah barang tentu, ini diambilkan daripada harta suami. Begitu juga kepada para tamu suami. Oleh isteri mengambil harta untuk bersedekah kepada para tamu suami. Ataupun kepada orang lain. Tapi yang sedekah itu tidak ada lain, melainkan makanan yang ada di rumah suami. Jadi kesimpulannya, Allah Ta'ala membolehkan untuk bersedekah makanan di rumah suami, yaitu kepada keluarga suami, kepada tamu suami, dan selain mereka itu. Berupa makanan. Berupa makanan di atas jalan berbuat baik, bukan merusakkan dan bukan melampaui batas. Kenapa dimaksudkan dengan rumah suami? Karena kewajiban utama seorang isteri adalah ketika dia itu suaminya ataupun calon suaminya melakukan akad ijab kabul dengan wali, dengan ayahnya, maka ketika itu punya kewajiban yang sangat besar. Dua kewajiban yang sangat besar. Yang pertama adalah dia itu tinggal di rumah suami, tidak boleh keluar daripada rumah suami tanpa izin daripada suami. Walaupun pulang kepada rumah orang tuanya, tidak ada izin daripada suami, maka tidak boleh pulang. Kemudian kewajiban yang terbesar yang kedua bagi isteri adalah melayani suami dalam keadaan apapun, walaupun berada di atas kuda, selain daripada tempat yang diharamkan ataupun keadaan yang diharamkan. Dalam masa berhaid, sedang naik bendera, maka tidak boleh haram. Di dalam keramaian, minta untuk berhubungan intim dengan isteri di depan khalayak ramai, ini tidak boleh. Selain daripada itu, maka wajib terhadap isteri dalam keadaan apapun, sakitkah dia, sehatkah dia, mudkah dia, tidak mudkah dia, apapun itu, tetap wajib menunaikannya. Kalau tidak, maka si isteri ini akan berdosa dan dilaknat oleh malaikat dan seluruh makhluk Allah, baik di langit maupun di bumi. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita makan dan kita minum, semuanya tidak ridha. Kenapa? Karena kita adalah orang yang nusyud dengan suami, sehingga kita mendapatkan murka Allah. Jadi intinya, yang boleh si isteri itu bersedekah adalah berupa makanan yang ada di rumah suami. Tapi makanan yang bersedekah ini jangan sampai melampaui batas.
Makna jangan sampai melampaui batas, jangan terlalu banyak bersedekah. Jangan terlalu banyak. Ketika bersedekah, jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena boleh jadi si suami tidak rida dengan sedekah makanan yang banyak. Makanya qala Syarqawi, berkata oleh Imam Syarqawi, bi'allam yujawiz adah, dengan bahawa tidak melewati ia pada adat. Dalam artian bersedekah makanan tersebut tidak sampai melampaui batas pada adat. Wala yu'sir nuksan, dan tidak mengurangkan ataupun memberi bekas kepada kurangnya harta suami. Wa qayyadahu bit'am, dan mengkaitkan ia akannya infak dengan makanan. Makanya karena tidak melampaui batas dalam keadaan berarti dihitungkan secara kebiasaan, maka dikaitkan di sini bersedekahnya adalah dengan makanan. Kenapa? Li'anna zauja, karena sesungguhnya suami yasmahu bihi adah, rela yang suami dengannya makanan adatan pada adat. Adatan secara adat. Jadi secara adat, kalau misalnya si isteri bersedekah makanan yang ada di rumah suami untuk orang lain secara adat, maka suami rela. Bi khilafi darahim, dengan sebalik dirham, wad dananiyat, dan dinar. Kalau misalnya uang, fa inna infaqaha minha bighairi izni la yadud. Sesungguhnya menginfakkan dinar dan dirham minha daripada si isteri bighairi iznihi, dengan tanpa izinnya suami, la yadud, tidak boleh. Mana tidak boleh? Haram hukumnya. Makanya seorang isteri bersedekah uang suami, mengambil uang suami untuk bersedekah tanpa izin daripada suami, maka hukumnya la yadud. Makna la yadud, tidak boleh. Tidak boleh itu adalah hukumnya haram. Wa yahrumu 'alaiha, dan haram di atasnya isteri at-tasadduq, oleh bersedekah mimmalihi, daripada hartanya suami, illa bisarihil amrihi, kecuali dengan jelas perintahnya suami. Makanya seorang isteri bila dia itu bersedekah memakai uang suami tanpa izin suami, hukumnya haram. Hukumnya haram. Yang dibolehkan apa? Walaupun tanpa meminta terlebih dahulu, berupa makanan. Makanya ketika truk jami, ketika kita itu datang tamu, maka kita suguhi makanan dan minuman, maka secara adat suami akan rela. Akan tetapi kalau misalnya yang kita sedekahkan adalah berupa uang, maka tidak semua para suami akan ikhlas dan rela. Makanya haram terhadap isteri bersedekah dengan uang suami tanpa izin suami. Bagaimana juga? Sedangkan pada hari ini kenyataannya sangat banyak orang yang meminta sedekah ketika suami tidak ada di rumah. Maka di sini kita harus meminta izin kepada suami terlebih dahulu. Di izinnya langsung izin yang secara umum. Bagaimana izin secara umum? Izin secara umum adalah minta. Nanti ketika ada orang yang meminta, maka bagaimana? Apakah saya bersedekah memberinya ataupun tidak? Maka suami bila memang tidak mengizinkan, maka jangan bersedekah dengan uang suami. Lalu ketika diizinkan pun tanya berapa ukurannya, berapa kadarnya. Jangan sampai melampaui batas. Intinya bersedekah makanan yang dibolehkan tanpa izin suami. Dalam artian kebiasaan memang secara adat tetap diizinkan oleh suami. Namun kalau berupa harta, maka ini susah. Karena menyangkut dengan uang pasti susah. Tidak boleh terhadap si isteri untuk bersedekah tanpa izin daripada suami. You harus faham. Sama. Keluarga suami yang lebih berhak untuk menanggungnya adalah suami sendiri. Ketika suami tidak mengizinkannya, maka juga tidak boleh. Kecuali kita bersedekah dengan uang kita sendiri. Bersedekah dengan uang kita sendiri. Ini baru boleh. Makanya
ada tersebut di dalam kitab Syarah Uqudul Lujen. Wa yambaghi an ta'rifa, sepantasnya lah bahawa mengetahui oleh bahawa sesungguh isteri kal mamlukah, dia itu sama seperti budak bagi suaminya. Jadi si isteri harus faham, harus tahu yang bahawa dia itu layaknya seperti budak terhadap suaminya. Dalam artian, apapun yang diperintahkan oleh suaminya dalam hal masih dalam kategori belum melanggar syariat ataupun belum melanggar aturan agama, wajib untuk ditunaikan. Fala tatasarrafu fi syai'in min malihi illa biizni. Maka si isteri tidak boleh bersedekah dengan sesuatu daripada harta suami kecuali dengan izin suami. Yang kewajiban. Bahkan ayyuma imra'ah akhadzat min mali zawjiha bighairi iznihi illa kana 'alaiha wizrun 70 alfa sarik. Wanita yang mengambil harta suami tanpa adanya izin daripada suami, maka dia itu akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa 70,000 pencuri. Yang dosa cok pengleko. Dosa mencuri harta suami bandingannya adalah 70,000 pencuri. 70 alfin. Padahal itu harta suami. Makanya kita seorang perempuan harus meminta izin. Walau bagaimanapun. Cuba ha? Kalau misalnya seorang suami tidak memberikan nafkah yang wajib terhadap istrinya, maka si istri itu boleh mengambil kadar nafkahnya yang wajib walaupun tanpa izin daripada suami. Kongka. Nyan bertingat. Pegah buat purna perumoh. Kak. Nyan kai. Makanya berat ku. Cua peng lekor rek dah dosa. Hai cok peng kena izin. Mencuri harta suami sangat besar dosanya bandingan 70,000 dosa pencuri yang lain yang bukan suami isteri. Maka kalau untuk kadar kewajiban boleh. Hanya untuk sebatas kewajiban. Si suami tidak mau menafkahi anaknya, maka pada ketika itu boleh terhadap si isteri mengambil berarti ukuran nafkah. Hanya ukuran nafkah. Selain daripada itu tidak boleh. Makanya nyan perumoh katanya nyan watai sedekah nyan harus lekai izin maknanya. Hai yang kena perumoh. Ada ke perumoh dah yang kena perumoh. Dia pernah lo gelom kan? Oleh lah kopi bakery. Lako backread. Makanya dilikat katanya gukubah lapeng selain daripada kewajiban. Titiplah ataupun simpanlah uang. Walaupun itu bukan menjadi kewajiban, simpanlah uang. Mana tahu nanti ada orang yang meminta, si isteri bisa memberi dan izinkan untuk memberi. Adapun pada surah makanan, kalau hanya sedikit, 1 piring saja, 1 gelas air, pada kebiasaannya, walaupun tidak meminta izin, suami tetap akan ini boleh. Makanya surah yang mendapatkan pahala ketiga-tiganya adalah si isteri bersedekah daripada makanan hasil daripada kerja suami. Maka si isteri itu mendapatkan pahala dengan sebab dia bersedekah. Si suami juga walaupun dia tidak melakukannya juga dia mendapatkan pahala dengan sebab dia yang bekerja. Si penjaga harta ataupun pembantunya dia juga mendapatkan pahala.
dan tidak ada kurang sama sekali. Tidak ada kurang sama sekali. Cuba cik. Harta anak di saat ayah sudah tidak ada. Ahli waris. Mencuri uang orang tua juga curi namanya. Kecuali kita punya hak di situ. Kita punya hak baru boleh. Kalau tidak punya hak tidak boleh. Mencuri uang orang tua untuk beli rokok. Itu sangat-sangat diharamkan. Tidak boleh. Tidak boleh. Dan bukan lengkap. Babun al-hasu ala adail amwalin nas. Bermula ini itu bab dorongan di atas menunaikan harta manusia. Wa fadlul ghina alal fakir. Dan bab kelebihan orang kaya di atas orang yang miskin. Hadis 181. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nas. Bermula siman. Barang siapa yang mengambil ia akan harta manusia, yuridu ada'aha, yang menginginkan ia akan menunaikannya harta manusia. Adallahu anhu, niscaya menunaikan oleh Allah anhu untuknya, untuk nyaman. Waman akhadhaha, dan barang siapa yang mengambil ia akan harta manusia, yuridu itlafaha, yang menginginkan ia akan menghilangkannya harta manusia. Atlafahullah, niscaya menghilangkan akannya harta oleh Allah. Jadi dorongan untuk membayar harta manusia. Makanya Rasulullah bersabda, orang yang dia itu mengambil harta orang lain dengan cara apapun itu dia mengambilnya. Apakah dengan cara berhutang ataupun dengan cara yang lain. Orang yang mengambil harta orang lain dengan dia itu berniat yang bahwasanya akan menunaikannya, akan membayarkannya. Maka kata Rasulullah, Allah Ta'ala akan membayarkannya, akan menunaikannya. Makanya ketika kita itu minta kepada orang lain berutang dengan orang lain, maka niatkan berarti ketika kita berhutang untuk membayarkannya. Sebesar apapun hutang tersebut, tetap Allah Ta'ala akan menunaikannya. Memberi kemudahan bagi kita untuk menunaikannya. Makanya watai kita yang aku mutang bagap, nyanit untuk bayar. Baik palih. Nya lu mutang aku nyan watai lekai mutang antara aki-aki cuma kami cum. Dia bayar ke dua-dua orang. Alasan pun, han sanggup bayar, hanangan bayar. Boleh nak dari pon lekai hutang, han nak guna bayar. Makanya, ketika kita bunuh dalam keadaan sempit, tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan, lalu kita berhutang kepada orang lain, maka niatkan kita berhutang, kita akan membayarkannya, insya-Allah. Janji Rasulullah, adallahu anhu, Allah Ta'ala akan membayarkannya. Ayo kan? Oh, kabitit. Lihat tamutan aku nyo hanangan bayar lam. Hanangan bayar lam. Katrep hai tungku hidayat gedung. Katrep beli tamutang hanangan tabayar memang betul-betul kasin. Benar-benar kita tidak sanggup untuk membayarkan. Tidak sanggup untuk membayarkannya. Tidak sanggup untuk membayarkannya. Maka amalkan doa. Allahumma ya ghani ya hamid. Ya mubdi'u ya mu'id. Ya rahimu ya wadud. Aghnina bihalalika an haramika. Wa bita'atika an maksiatika. Wa bifadlika amman siwak. Walaupun hutang kita sebesar gunung Uhud dan gunung-gunung yang lain, tetap akan sanggup untuk kita membayarkannya. Ini hadis, ya kan?
Hadis kan? Kiban kisah? Kedua kisah? Ah. Suatu ketika ada seorang sahabat bertanya pada Nabi, apa doa yang dibacakan untuk dibebaskan dari hutang? Kemudian Nabi mengajarkan doa supaya bisa untuk melunasi hutang meskipun hutang itu sebesar gunung ataupun setinggi gunung. Apa doanya? Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika. Pulang amma maksiatika wa bifadlika aman siwa. Ini hadis. Wa iza aradta ayyaqdiyallahu anka din. Jika engkau inginkan akan bahawa membayar oleh Allah untuk engkau akan hutang, maka katakanlah apa yang dikatakan oleh Nabi bagi orang Arabi, orang Arab Badui. Apa kata orang Arab Badui? Apa kata orang Arab Badui? Begini. Meminta doa pada Rasulullah. Maka kata Rasulullah, lau kana alaika misul jabal dainan, seandainya di atas engkau itu ada hutang setinggi gunung, adallahu angka, niscaya Allah akan membayarkannya. Maka katakanlah, Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Nan saja doa. Maka walaupun hutang sebesar apapun tetap akan ditunaikan oleh Allah. Ini janji Rasulullah. Janji Rasulullah. Makanya beramallah. Makanya nyan aku tanya yang kira-kira hana-hana pengnya berdua doanya baca tapi. InsyaAllah harus dah mutang. Yang golom nak utang, harus dah mutang. Yang kena utang berarti harus dah bayar. Hana paleh berarti bak mutang hana bayar tegak. Malek kamale urung putang. Baik lagi. Hai, kana golom. Tengok dah yang golom. Kana pe golom. Ini rukuk nang ngajul bilang. Peng tengok nang bayar. Kaya kan? Baca nang ngajul bilang je. Mata dengan taju. Peng tengok nang lucu. Kaya kan? Makanya disebutkan dalam hadis waman akhadhaha yuridu itlafaha, barang siapa yang mengambilkan harta orang lain dengan niat akan menghilangkannya, maka Allah benar-benar akan melenyapkannya. Punya budak kita dah hutang bak gop. Ketika kita berhutang kepada orang dengan niat kita tidak akan membayarkannya, maka sampai kapanpun kita tidak sanggup untuk membayarkannya dan uang kita pun tidak akan ada. Jangan tercukupi. Ya, hati-hati. Nyan urang yang mutang hana bayar pusaka apa-apa. Liang mutang hana bayar tegok. Setelah berhutang tidak mau membayarkannya, maka itu pusaka fakir. Sampai kapanpun dia tidak akan kaya. Sampai kapanpun dia tidak akan senang dan bahagia. Kalau misalnya dia mampu membayar tapi tidak mau membayar. Berbeda dengan orang-orang yang memang benar-benar tidak mampu. Kah? Yang harus paham. Yang banyak hutang payah berat ni. Payah bermenyum. Kira-kira nak hutang, yang bayar. Baik tengok. Orang yang nak surah bayar hutang, mesti nak temu hutang, di pelur bayar ku. Segala menapai, di pelur bayar, nak bayar lah. Mereka kena bayar lah, nak 5 rupiah, dah bayar mesti. Lebih daripada kebutuhan kita yang mesti leher bayar. Bayar leher bayar lah. Nak leher bayar, kabeh. Leher bayar, kurang bayar. Serba tu yang dah bayar. Ini kunya hanapi ahli, kalau pemaah. Kalau ibrak. Yang benar. Nyokan. Tamu hutang peng terterbang, segala nak terterbang, hana bayar. Ini tapek kemat dia, hana bayar. Karena hai dua peng yang terterbang. Kibancit. Awak teh karena bayar le bacut. Bayar le bacut. Hantar teh kak. Kabeh. Ya. Kah selesai. Ya. Nyan. Kah. Gekecam. Hai. Gekecam urungan mutang. Urungan mutang hana bayar gekecam.
berat buat tu. Kau kan? Bahaya. Nya kan harta yang hang bayi. Harta-harta lain yang gaduh. Lenyap. Lenyap. Makanya ingat, nyang pusaka apa? Mutang hana bayi, nyang pusaka apa? Tegedi pun harta tetap kasih urunnya. Aduh, urun harta pergi kasih. Harta gekun al-ghina, hakikat kaya adalah kaya hati. Makna kaya hati, dia qanaah dengan apa yang ada pada dirinya. Apapun yang dia miliki, dia menerima dengan lapang dada dan ridha. Makanya, kenapa terkadang orang-orang yang memang sudah sangat kaya, tapi hidupnya tidak tenang dan bahagia. Karena bukan dia itu memperoleh hakikat kekayaan. Justru dengan banyaknya harta terkadang menjadi dia itu gelisah dan tidak tenang, bahkan tidak bisa hidup. Kaya kan? Hanu dep ke? Tingat ke berarti alah nyo kiban. Nyo tinyo motol heboh. Nyo payah terpegak jerjak lah rumah. Payah pudang mutawa ke. Olinya pintul heboh pintul lah gede. Hanu tah. Ge hana mangat ke. Tingat ke. Nyo nama empat langtung empat mesetuh mayam pa. Nyo punya tegedi nyo tak padahal nya jerjak je kalau pegat di luar. Macam tu pegat. Truk bak kontak listrik kali naik di luar. Tapi mentang hana kepuasan latih. Hana yakin kepada Allah. Icok. Budak turun kasih. Pintu rumah hana menggembok lah. Biasa benda kan. Tegedi jak putar main. Ni cu beri. Paling-paling beri sabah mau yang hinan. Ya kan? Putar lah ni cu. Umbayam ke. Umbayam pergi hinan. Kalau miak hinan tak berosa. Jadi santai kau belah udep ke. Atai gue sibak di sebatang lagi. Dengar juga kan. Olehnya kan iput angin tepat-tepat kan. Gaduh saya. Rumah pelepuk meriam. Atai iput angin tiga-tiga. Tamong juga pelepuk meriam. Dengar dah sap-sap. Tengok ke. Nyemban nikmat mati hasil alam. Hana alergi katnya. Hai hasil alam. Mana alergi? Nyo hana. Kadang-kadang hati otak lah depan mewah. Masih long kan. Dia dah budak asing ketiga. Asing kau biar terlimbut. Kademam, sakit, kapilet lah. Nanti akan polip lah dah. Ya kan? Hanya le urang kasih ni. Nek polip belum. Padu pak polip angin nanti gaya. Ya kan? Dalam hidung temong angin. Pergi lagi. Menancit. Le urang kasihnya tunggu lui urang kasih. Nyan sakit, nyan demam berat batuk ke berat sakit oleh berat gejak ju kenan bati bak kedai cek geblah ju bodek sini. Gejak ju pulih. Kenapa yang naik motor kan? Gejak ju coba kena ku tak sakit ulai. Gejak ju bodrek sini pulih. Pakan kanai ganyan dengan nyan gemubat dengan nyan gemubat yakin pulih. Budak tanya kadang-kadang yang harta han pulih dengan bodrek. Dah han yakin dengan mudah dapat murah tat. Nang dapat lebih mahal. Tok, payah ajar rumah sakit raya. Han dia rumah sakit umum lah. Rumah sakit yang swasta bayi. Kaya kan? Mungkin mentang kan bermasalah hati kita buka. Ya kan? Mungkin 3 minggu hanya di bermasalah ni. Yang payah operasi. Kadang-kadang payah culak betul-betul kena ngaruh hula punggung kadang. Ya kan? Munyo tegedi urang kampung mana menan. Oh munyo tegedi sakit mungkin menan ge pajoh je gaknyan bati on tu meri ju nang ge pajoh tebit ju lagi kameng tu ju tebit. Ciret ju menan. Pulih ke do. Oh, tegedi dengan cerit ke pajoh apa meriah ke? Pupu yang na ke baju. Kaya kan? Mangat kat. Om gerundong pergi je ke makanan. Dia tanya urang kana ah. Kan kalau. Hai tanya ke hantu tingkatannya lo gejuk kemudahan oleh Allah kan kan. Han tampik dah payah pajoh om gerundong pa. Om gerundong pergi hana. Hal lagi kita tanya mesti. Orangnya menyertai hitung ke makanan matang suruh semalam ni padum ka habis makanan. Dia pergi. Makanan berarti bu dah kenlah. Bu iina RM15. RM15 kali lebar hotel. Hana si ke snacknya. Hana si ke yang pirukok lah. Tapi orangnya kan hana ada apa dia bu dia macam jarang. Nah, kecuali si cak macam ni rumah. Kan? Idanya apa ni nam tu. Paling-paling kan dua bawa hotel. Berah kak kenang kopi. Kau busong perut. Kau kembang. Paling apa je bulam. Kamangin. Kaya kan? Tapi kibang gejok oleh Allah. Hana kemudahan gejok oleh Allah.
Hana kejut penyakit pi pekan karena memang dagangan berarti dijuk dia Allah. Punya ada di kampung cijip juga kopi. 2 orang macam terut-terut. Nan tengok langsung tu. Angin kalau angin dia angin putih meliung di biar. Kengkak. Yang mana? Tihim hoi. Ha? Hoi. Pai duk. Nyo lu dekai dia duduk nan. Kakak. Kau belum? Hadis 182. An Hakim bin Hizam. Diriwayatkan diambilkan daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, semoga meridha oleh Allah untuknya Hakim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda ia Nabi, al-yadul ulya, bermula tangan yang di atas, khairun min yadil sufla, itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wabda bima ta'ul, dan mulailah dengan orang-orang di sekeliling. Dengan orang-orang ta'ulu, yang dekat ia. Wa khairus sadaqati, dan bermula sebaik-baik bersedekah, an dhahril ghina, daripada punggung orang kaya. Wa may yasta'fif wa may yasta'iffa, dan bermula siman yang menjaga diri ia nyaman, yu'iffahullah, niscaya menjaga akan nyaman oleh Allah. Wa may yastaghni, dan bermula siman yang meminta kekayaan ia nyaman akan Allah, yughnihillah, niscaya memperkaya akan nyaman oleh Allah. Niscaya memperkaya akan nyaman oleh Allah. Jadi ada hadis riwayat daripada Hakim bin Hizam, kata Nabi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sering kita mendengar ungkapan ini. Ternyata ini adalah sebuah hadis. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dalam artian memberi itu lebih baik daripada meminta. Karena tangan di atas maka dia memberi, tangan di bawah menerima. Maka memberi itu lebih baik daripada menerima. Kata Nabi, wabda bima ta'ul, kepada siapa diberikan, kepada siapa dia bersedekah, bima ta'ul, kepada orang yang terdekat dengannya. Kesal aku dalam sedekah, kepada siapa kita bersedekah, maka kata Rasulullah, mulailah bersedekah dengan orang-orang yang terdekat, dengan orang-orang yang kita kasihani, orang tua kita, isteri kita, bukan dalam hal nafkah saja. Berikan dia itu bonus. Misalnya kewajiban untuknya dalam satu hari 100,000, berikan bonus. Untuk anak begitu juga. Dan juga untuk keluarga. Lebih-lebih orang tua. Mulai dengan orang terdekat. Kemudian orang-orang yang kita sayang, siapapun itu. Kawan, saudara, guru, santri, semuanya. Mulailah bersedekah, kata Rasulullah, wabda bima ta'ul, dengan orang yang terdekat. Dan kata Rasul, wa khairus sadaqati an dhahril ghina, sebaik-baik bersedekah adalah daripada punggung orang kaya. Jadi sedekah yang paling baik itu adalah sedekah daripada orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya diberi kelebihan oleh Allah dalam berupa hartanya. Maka orang kaya ini merupakan sebaik-baik bersedekah. Sedekah daripada orang fakir bukan dalam artian tidak baik. Tapi justru mendapatkan pahala yang sangat istimewa. Kenapa? Karena dia bukan orang yang berada, dia tapi masih untuk berusaha menolong orang lah, membantu orang lain yang di bawahnya. Makanya orang kaya, kenapa dikatakan sebaik-baik sedekah daripada punggung orang kaya? Karena orang kayalah yang sebenarnya diperintahkan untuk bersedekah dengan hartanya.
Kenapa? Karena diberi kekayaan. Berarti diciptakan orang kaya karena Allah menciptakan orang miskin. Begitu juga sebaliknya. Kenapa ada orang miskin? Karena Allah Ta'ala menciptakan orang kaya. Maka tugas orang kaya adalah memberi, tugas orang miskin adalah menerima. Apakah orang miskin selamanya menerima? Tidak juga. Maka orang miskin ini dibandingkan dengan orang yang lebih miskin daripada, maka dia kaya. Maka dalam hal ini, maka ada patokan ataupun batasan tersendiri kategori kaya. Urangnya katanya kaya. Tak kaya. Kaya daripada orang lain. Tak. Nah orang yang PHA berarti di kolom jembatan. Katanya hana PHA menan. Kita terkasau banget. Berarti kaya dia menganggap. Berarti nak kelebihan yang dari di atas orang lain, berarti kita kaya daripada orang lain. Sedangkan daripada orang yang memang benar-benar diberi kekayaan, maka inilah yang diberikan kewajiban yang lain, iaitulah bertanggungjawab atas kebutuhan orang yang miskin. Makanya ba'urun gasin, anak yatim, mesti dia tanggungjawab orang kaya. Wa may yasta'ifa, barang siapa yang menjaga dirinya. Seberangkasa orang yang jaga draw adaku. Makna jaga draw, dia itu berusaha untuk menjaga dirinya daripada perbuatan yang haram, mencegah dirinya daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yu'ifahullah, niscaya Allah akan menjaganya. Jadi semuanya itu tergantung pada diri kita. Bagaimana prasangka kita? Bagaimana usaha kita? Kalau kita berusaha untuk menjaga diri, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, maka Allah akan menjaga kita. Tapi kalau kita itu tidak berusaha untuk menjaga diri, membebaskan diri, melakukan hal apapun, maka Allah juga akan membebaskan kita. Makanya, ana inda zanni abdili. Aku sebagaimana prasangka hambaku terhadapku, kata Allah. Maka ketika kita berusaha untuk menjaga diri dengan prasangka kita haruh ataupun hal yang haram, maka Allah akan mengabulkannya. Intinya kalau kita mau berusaha untuk menjaga diri, Allah akan menjaga diri kita. Wa may yastaghni, orang yang meminta kaya kepada Allah, niscaya orang itu akan diberikan kekayaan oleh Allah. Ini janji Rasulullah, janji Nabi. Janji Nabi, orang yang meminta kekayaan pada Allah, maka Allah akan memberikan kekayaan kepadanya. Min haitsu la yahtasib. Daripada jalan yang sebelumnya kita tidak tahu dan tidak kita ketahui. Yang namun, kesemuanya itu Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita mintakan. Baik kita minta, maka Allah akan berikan yang baik. Buruk kita minta, maka Allah akan memberikan yang buruk. Makanya ketika kita meminta kaya, dalam istilah di sini adalah meminta kepada Allah kaya harta. Meminta kepada Allah kaya hati, itulah qanaah. Meminta kepada Allah adalah saadah, kebahagiaan. Niscaya Allah akan memberinya. Maka laki yang gagat, ud'uni astajib lakum. Berdoa olehmu kepadaku, niscaya aku terima. Makanya kata Allah dalam hadis kursi, wa minkad doa, daripada engkau berdoa, wa minni kabul, dan daripadaku menerima doa. Tugas kita yang belakang. Allah menerima. Bila siap syarat kita berdoa, ketika kita berdoa dengan benar-benar ikhlas, semata-mata karena Allah, dan kita ada usaha, bukan hanya omong kosong saja, maka Allah akan memberikannya. Babul al-munfik wal mumsik. Bermula ini itu bab orang yang bersedekah harta dan orang yang menahan daripada bersedekah harta. Jadi bab mengenai orang yang bersedekah hartanya dan orang yang
menahan diri daripada bersedekah ataupun tidak mahu bersedekah. Hadis 183 diambilkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga meridha oleh Allah untuknya Abi Hurairah. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ya Nabi, ma min yaumin, tidak daripada suatu hari yang baru, yusbihul ibad, yang bersubuh-subuhlah oleh hamba Allah fihi, padanya hari, illa malakani, kecuali oleh dua orang malaikat, yang zilani, turunlah keduanya dua orang malaikat. Fayaqul, kemudian berkata ahaduhuma, oleh salah satu keduanya dua malaikat, apa katanya? Ya Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah akan orang yang bersedekah khalafa. Makna khalafa adalah akan pengganti. Wa yaqul, dan berkata oleh malaikat yang lain, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan olehmu akan orang yang menahan diri daripada bersedekah, talafa, akan hilang hartanya. Jadi kata Nabi, tidak daripada hari yang baru, ketika bersubuh-subuh manusia, maka turunlah dua orang malaikat. Setiap harinya di ketika masuk waktu subuh, maka pada diri seorang hamba Allah turunlah dua malaikat. Setiap hari ketika menjelang ataupun masuknya waktu subuh, maka seorang hamba Allah, seorang manusia, maka akan turun dua orang malaikat. Yang mana dua orang malaikat itu sama-sama berdoa pada Allah. Malaikat yang pertama berdoa, Ya Allah, a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah pengganti kepada orang yang bersedekah. Makanya ada yang namanya sedekah subuh. Ada istilahnya bersedekah di waktu subuh itu sangat banyak pahalanya. Kenapa? Inilah salah satunya, pada ketika masuk waktu subuh, seorang hamba Allah akan turun dua malaikat. Yang bila orang tersebut bersedekah, maka malaikat tersebut akan berdoa pada Allah, Ya Allah, berikanlah pengganti kepada orang tersebut dengan harta yang telah dia infakkan di jalan Allah. Maka malaikat berdoa untuk dilipat gandakan harta yang kita sedekah, yang kita infakkan. Dan satu orang lagi malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang tidak mau bersedekah, talafa, hilang hartanya. Malaikat tunggu yang berdoa untuk bergaduh harta katanya. Malaikat yang berdoa untuk harta itu terkekang dalam artian ham tamah le. Awak katanya pakai yang 6 tamah kurang, mutamah hanale. Mutamah kurang, kan mutamah lebih. Nampak? Makna talafa punya terpegah gaduh, kiban makna gaduh? Kiban makna hilang? Mana hilang adalah ketika kita sehari-hari punya kebutuhan, maka kita akan memakaikan harta kita. Tetapi Allah tidak memberikannya lah yang lain. Berarti semakin hari semakin habis harta tersebut. Maka ini doa para malaikat. Makanya bersedekah tengkunyan pusaka kaya. Berarti menahan diri daripada bersedekah itu pusaka apa-apa. Karena kenapa? Doa malaikat setiap subuh kepada orang yang bersedekah untuk ada gantinya. Dan doa malaikat kepada orang yang tidak mau bersedekah untuk dihilangkan hartanya, dikurangi hartanya, dikekang hartanya, dalam artian tidak bertambah-tambah lagi. Yang benar nunggu. Makanya a'ti munfiqan malahu fi ta'atika audan. Maksudnya adalah berikan olehmu ya Allah akan orang yang menafkahkan hartanya pada mentaati engkau, audan akan penggantinya. Ini doa malaikat. Permohonan untuk diberi ganti oleh Allah. Liqaulihi jalla, karena firmannya Allah Ta'ala jalla sya'nuhu, sya'annya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Kata Allah,
Wa ma anfaqtum, dan bermula apa saja yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan min syai'in daripada sesuatu, fahuwa yukhlifu, maka bermula dianya Allah itu menggantikan ianya Allah akannya sesuatu. Tipu mentang apa saja yang kita infakkan, yang kita sedekahkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantikannya. Ini kata Allah sendiri. Wa fil hadisil kursi, dan tersebut dalam hadis kursi kata Allah, anfiq ya ibnu Adam, bersedekah olehmu wahai cucu-cucu Adam, wahai keturunan Adam, wahai manusia. Anfaqa alaika, anfaku alaika, niscaya aku nafkahkan alaika di atas engkau. Perintah Allah, kita yang bersedekah, nafkahkan harta kita yang di jalan Allah. Niscaya aku, kata Allah, aku akan beri nafkah terhadapmu. Yang janji Allah. Perintah Allah bersedekah, maka Allah akan menginfakkan harta yang lain kepada kita. Amal bakhil, adapun orang yang kikir, al-mumsik, orang yang menahan hartanya. Dia itu tidak mau bersedekah, fayudhiqu alaih, maka menyempitkan ianya Allah di atasnya. Maka orang yang menahan diri daripada bersedekah, orang yang kikir, maka orang tersebut akan disempitkan kehidupannya oleh Allah, baik berupa harta dan lain sebagainya. Wala yubarik lahu fi malih, dan tidak memberkati ianya Allah lahu bagi seorang pada hartanya. Harta yang banyak tetapi tidak berkat. Apa makna berkat? Harta sedikit tapi cukup. Harta yang banyak tetapi bertambah banyak. Itu namanya ada keberkahan pada harta. Adapun pada harta yang sedikit, adapun harta yang banyak, yang tidak diberi keberkahan oleh Allah, maka sebanyak apapun hartanya tetap tidak cukup. Apalagi harta yang sedikit. Makanya kan tanya lagi habayan. Bu, sabar pinggan, saya depan jauh. Ya kan? Tanda nak keberkahan. Kadang-kadang leher buah pinggan, kata buah yang depan jauh, nanti saya. Ya kan? Makanya kepegang makanan orang yang Islam, makanan orang yang mukmin adalah satu perut. Makanan kita yang orang yang Islam ku sabar perut tak kai. Sabar pinggan bu kata nyampi kala ya. Adapun makanan orang yang kafir, 7 perut. 7 buah perut ku makanan orang kafir. Makanya lagi apa ya? Menyo dia hana keberkahan ke orang kafir, tapi kan lagi orang kafir. Makanan kita orang tet dapat jauh. Tanya boleh berjabu, tak balap. Cik. Nakun lah menakun. Kalau tak yo, nasi pura-pura yo. Tak yo tes yo. Pudah kada buat pinggan ayo hana pai duk kenet. Punoh lah buat pinggan kenet pai melintu, putes. Gimana cara tes benar? Kayo kan? Ya ingat. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Anfiq ya ibnu Adam, bersedekah olehmu wahai manusia, anfaqu alaika, niscaya aku bersedekah di atas engkau. Aku nafkahkan di atas engkau. Ya ingat. Wa anhu, dan daripadanya Abi Hurairah aidan pula, annahu, bahwasanya Abi Hurairah sami'a Rasulullah, mendengar ianya Abi Hurairah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ianya Rasul. Masalul bakhil wal munfiq, bermula perumpamaan orang yang kikir dan orang yang bersedekah. Kama salir rajulaini, sama seperti perumpamaan 2 orang laki-laki, alaihima, yang sabit di atas keduanya orang laki-laki, jubbatani min hadid, itu 2 jubah daripada besi. Min saddaihima, yang mana jubah itu dipakai, jubah besi itu dipakai, min saddaihima, daripada 2 susu keduanya. Daripada 2 susu keduanya. Illa tarakihima, hingga tulang.
Tawakur al-azma musyarafa fi'ala sadri. Dua tulang yang dimuliakan pada setinggi-tinggi dada. Apa no? Ini tulang selangka. Tulang selangka yang empat. Ini. Ini tulang ini. Tulang ini. Tulang ini. Fa'amal munfik, maka adapun bermula orang yang bersedekah, fala yunfiku, maka tidak bersedekah ia illa sabagat, kecuali menyempurnakan ianya sedekah. Awafarat, ataupun kemenang. Fa'amal munfik, maka adapun bermula orang yang bersedekah, maka tidak bersedekah ianya orang yang bersedekah illa sabagat, kecuali menyempurnakan ianya jubah. Awafarat, dan menutup ianya jubah ala jildihi, di atas kulitnya, hatta tukhfiya banana, sehingga menutup ianya jubah akan jari-jarinya, wa ta'fuwa asarah, dan menutup ia akan bekasannya. Wa amal bakhil, dan adapun bermula orang yang kriit, orang yang kikir, fala yuridu, maka tidak menginginkan ia akan bahwa bersedekah ia akan sesuatu illa ladakat, kecuali sungguh tertempel kullu halakatin, tiap-tiap halakah, tiap-tiap halakah. Apa halakah ya? Ubuk gerongkongan. Halqun. Mana halqun? Anting telinga. Mengumpulkan lingkaran. Kecuali sungguh tertempel ia oleh tiap-tiap lingkaran. Pada makanah, pada tempatnya lingkaran. Fawa, maka bermula dia seorang yuwasi'uha, itu yang meluaskan ia akannya lingkaran, wala tatasi', dan tidak luas ianya lingkaran. Ya, hai. Li Rasulullah mengumpamakan orang yang kikir dengan orang yang bersedekah sama seperti dua orang laki-laki yang kedua-duanya itu memakai pakaian jubah daripada besi. Yang mana pertamanya dipakaikan pakaian mulai daripada susu hingga sampai kepada tulang selangka. Maka bagaimana perumpamaannya? Orang yang bersedekah, dia itu tidak bersedekah, melainkan berarti baju jubah tadi akan menyempurnakannya. Maksudnya apa? Ketika seseorang bersedekah, rajin bersedekah, maka baju yang dia pakai akan menyempurnakannya. Dan baju yang dia pakai itu akan menutup semua kulitnya, sehingga sampai tertutup kepada jari-jarinya semua. Jadi intinya, semakin dia bersedekah, maka baju itu akan semakin menutupi dirinya. Adapun orang yang kikir, orang yang tidak mau bersedekah, maka ketika dia itu tidak ingin bersedekah sesuatu, maka sungguh setiap lingkaran tetap akan pada tempatnya. Intinya, baju besi yang dipakai tadi mulai daripada susunya hingga kepada tulang selangka tetap pada tempat tersebut, tidak berpindah. Dia itu orang yang berusaha untuk mencari cara agar berpindah, agar tertutup semua kulitnya sampai kepada jari-jari. Wala tatasi, akan tapi tetap tidak akan berpindah. Itulah perumpamaan orang yang kikir. Dia itu ingin hartanya banyak, tetapi sampai kapanpun tidak akan banyak hartanya. Yang kinayah hadis. Makanya orang yang kaya, yang mau bersedekah, dia akan semakin kaya. Orang yang fakir, dia mau bersedekah, maka dia akan kaya. Orang yang tidak mau bersedekah, sekaya apapun dia, maka dia itu tidak akan kaya. Hartanya tidak akan bertambah. Tujuan dia tidak bersedekah adalah agar hartanya tidak habis. Tapi tahukanlah, wala tatasi', tetap harta itu tidak akan meluasi. Layaknya seperti baju besi tadi, tidak akan merembes ataupun menutup betiku, kulit tetap akan seperti itu. Yang menumpamakan oleh Nabi. Minta kalam putar makna tunggu.
maknanya adalah orang yang kikir apabila dia itu ingin untuk bersedekah, maka jiwanya, hatinya dia akan pelit. Ini aku pegang urung kriat. Ini cuba fikir karo. Coba fikirkan ataupun introspeksi diri sendiri. Ketika kita itu ada himmah, keinginan untuk bersedekah, ada enggak hati kita itu merasa tidak mau, merasa kikir. Ketika kita mau bersedekah, alah, nantinya kita tidak bisa makan apa-apa lagi. Kenapa? Karena uang sudah habis. Tunggu tenum. Kebisan. Jadi kalau ada dalam hati kita seperti itu, maka sudah termasuk orang yang kikir. Lalu ketika orang yang kikir itu berniat bersedekah, maka dhaka sadruh, sempitlah dadanya. Dadanya sempit, terhalang. Tidak ada kelapangan pada hatinya. Wang qabadat yaddah, dan tergenggamlah dua tangannya. Mau membuka dua tangan, mengambil isi dompet, mengambil isi daripada kantong, tapi tidak bisa, tergenggam tangan. Mana tergenggam adalah tidak tergerak tangan untuk bersedekah. Lihat apa? Bi khilafil jawad, dengan sebalik jiwat orang yang dermawan. Bagaimana kalau orang dermawan? Fa innahu idza hamma biha. Kalau orang yang dermawan, apabila dia ingin untuk bersedekah, yang fasihu sadruh, niscaya terbukalah dadanya. Wa tatibun nafsu, baiklah hatinya, langsung tergugah hatinya. Langsung tergerakkan ju. Menyelakai terbaik tipuh ju. Menyelakai tipuh sertuh ju. Langsung terbuka hatinya, dadanya terasalah lapang. Yadudul karim. Orang yang dermawan, yang mulia, fayat harul bisyashah wajhah. Orang yang suka memberi, orang yang dermawan, maka akan nampak pada wajahnya bisyashah, bermanis muka. Dia akan selalu tersenyum. Dia mukanya akan selalu berseri-seri. Walaupun berarti secara kulit orang hitam, tetapi kongkang ku bisa. Walaupun hitam tak ada yo, punya kediri kita bersedekah, tetap wajah kita akan nampak aura sedekah, telah berseri-seri, bisyashah. Nampak ke bukan? Kemudian wa tatajallas samahah, mendapat kepujian, mendapat pertolongan. Senang watai kalan legop, bermanis muka gede. Wa makarimil akhlak, dan baik akhlak. Maka yang terjadi apa? Fayajidu ansaran lahu, maka mendapati ia akan penolong baginya, akan sahabat-sahabat yang banyak. Makanya punya lepeng kita jumpa dalam sedekah kok lengan tu. Minta tem duduk atas meja yang mesti dah bayar kopinya berparpah mengang dia. Tem pingkui yang kena tem pingkui yang dia bermata dia kerja. Nah yang benar. Tapi hanaman tu. Kaya kan? Makanya kena kepegah apa? Kawan kan? Beta sangka yang nyorakan, yang jak sajan wateka kaya. Akan tetapi yang nyorakan, yang jak sajan wate papa. Baik itu dia apa jan? Wate kakaya ada. Wate jamun meri-meri nanti wate. So, abri rau. Kangong kah? Kon. Abri. Hai kah tu kita apa kula? Oh. Katua amanan. Munan kaya bacut, mayogat. Kata moto pakaian wate kalian kas tadi baju kam sipatu kam kilat. Ini tinggal draw dia mana? Pegah bangun. Tinggal jamun. Minyak pakau dia. Ya ke bambung ka. Yang jamun je yang mukul tu aja. Ha som pakau kopi ya. Yang kalai nu. Nah tai baju kampung. Ya amnan. Hanya dipakai un lagi. Ya kan? Jadi intinya kiban. Berkawan itu, berteman itu jangan memandang kepada
harta. Tapi kibancit, lagi yang kamu tuntun, lagi yang kamu tulis dalam kitab Ta'lim Ta'lim, berkawanlah dengan orang-orang yang dia itu akan membawa kita ke surga, bukan membawa kita ke neraka. Jadi ketika kita salah ditegur, ketika kita salah dinasihati, ketika kita merasa kesusahan, maka juga dia merasa kesusahan. Ketika dia bahagia, maka juga kita akan bahagia. Karena seorang kawan yang benar-benar kawan tidak akan sanggup untuk melihat kawannya dalam keadaan sengsara, sedangkan dia berbahagia. BSMS tengok. BSM, jangan SMS susah ataupun senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Ini bahaya. Makanya jangan ada sifat SMS. Susah melihat orang senang melihat orang susah. Yang paling mudra paling. Dibancit. Al-mu'minu kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang yang beriman sama seperti satu bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Yang antara satu dengan yang lainnya saling mengokohkan. Makanya ketika kawan jatuh, maka kuatkanlah dia. Ketika kita jatuh, maka dia datang untuk menguatkan kita. Untuk membangunkannya. Bukan utamah mati tak gida mbak oleh buruk ke hilang yu udeh ju. Bertiga dan tanah ju. Karibah malah ku halam tiga tu mati untuk tiga ke dia. Baik benar. Berarti bantu apapun yang kita bisa. Mamunya urung krit ke ban. Munya urung krit nyan muka perti lagi bakrut. Ya kan? Lagi lung kok krit ubidin. Mereka kiban senyum ya kan? Ya. Kurang mai urung begah. Ada orang guru begah kagadoh ya muka. Hang ada muka mah. Tengah berubah baru tu gitu. Mana takkan dia senyum jika itu bukan aiden tu. Wajib pu. Mengkawin kak, pupo kak ada. Kak gop hanai di. Ni cuma mesti menan je. Hanya kreat babuk god. Kang kreat babuk naga. Munyan matang gadah muka tu. Mereka baik kalian kiban, syukur-syukurinya kiban. Kalian goyang ya. Kan? Kalian dari JO cakap setengah-setengah ya. Tersenyum, tengok hana. Pakon, dengut hanset. Dengut hanset. Pikiran berarti pahjai. Dah baru gelum na macam nulah kan tu. Gelum berarti hana urun semua beut. Ya kan? Dari fikir nyo tengah tajuk ini urunyo katronyo nyolong tinyo na udar na tu. Fikirnya nak. Tho tajuk bukan tahu. Tengah dah minta berkantanya, kag telepon wali murid kag yang kag tamaizin, pakon tamaizin, kag sakit, kapulan, macam-macam lah. Kaya kan? Kag gadoh muka hati. Tapi menyokri dalam halnya god, tunggu misal, macam godnya. Pakon demi untuk kemaslahatan. Makanya create, benar hana jo izin berarti untuk bertanah yang god. Yang create yang keanjurkan ya. Hamdan. Yang create yang keanjurkan. Ya benar. Sebaik-baik sedekah ke saudara jauh gerak kali bunuh. Ma ta'ul. Berarti ta'ul. Ta'ul. Man ta'ul orang yang terdekat. Orang tua, saudara, bahkan tersebut dalam kitab Khumasi Imam Sayuti, di dalam kitab Bughya Muqtasidin, tingkatan pahala sedekah itu ada 5. Bersedekah kepada orang yang masih sehat dan dia itu bisa bekerja dan orang yang biasa 1 dibalas 10. Bersedekah kepada orang yang membutuhkan dan orang yang buta 1 dibalas 90. Bersedekah kepada orang tua
1 dibalas 900. 1 dibalas 900. Bersedekah kepada orang yang mengajarkan ilmu agama ataupun para alim ulama ataupun orang yang sedang menghidupkan agama, maka 1 bersedekah dibalas 900,000 lipat gandaan. Tertulis di dalam kitab Bughya Muqtasidin, karangan, berarti karangan Muyahinan tersebut dalam kitab Khumasi Imam As-Sayuti. Tapi menulisnya dalam kitab Bughya. Disebutnya Wafi Khumasi Imam Sayuti. Yang kelung pegah. Karena kita yang kelung pegah. Betul kan? Wallahu a'lam bishawab. Hai. Ide deh. Kamu nak bergatung. Bergatung. Tung kau keliling oleh